Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa wasi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pagi hari ini di 29 Ramadan ya, di penghujung Ramadan ya, kita masih melanjutkan materi tentang manajemen kalbu rahasia haji mabrur ya. Saat ini kita akan bahas mengenai hakikat ikhlas ya. Jadi memang haji ini ada banyak komponen yang harus dipersiapkan ya sebagai bekal untuk haji dilaksanakan secara lancar dan kemudian membuahkan hasil. Nah, di antara yang perlu dipersiapkan juga di dalam haji ya, atau bahkan sebelum kita melaksanakan haji adalah masalah ikhlas ya. Masalah ikhlas. Nah, masalah ikhlas ini sebetulnya bukan hanya di haji ya, di semua ibadah yang sudah ditetapkan oleh Islam juga diwajibkan ya, dimestikan, diharuskan menyertakan satu komponen yang penting ini yaitu ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 itu Allah sudah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidak aku perintahkan untuk umat Islam ini ketika melaksanakan ibadah mukhlisin ya, harus dalam kondisi ikhlas. Sebab dengan ikhlas itu akan membuahkan akan membuahkan dampak dari ibadah yang dilaksanakan. Nah, seperti biasa sebelum kita membahas ikhlas lebih jauh, kita harus memahami definisi dari ikhlas itu agar kita bisa menangkap hakikat ikhlas secara utuh ya. Jadi ikhlas ini dari bahasa Arab ya. Isim masdar dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Yang secara bahasa artinya adalah murni ya. Tidak bercampur, bersih dan jernih. Ini ikhlas ya. Jadi murni, tidak bercampur, bersih dan jernih. Atau bersihnya sesuatu yang sebelumnya sesuatu itu adalah kotor. Dalam bahasa Arab ada juga sofa ya. Sofa juga artinya bersih, suci dia. Tapi bedanya dengan ikhlas ini, kalau sofa memang bersih, murni dia dari awal. Tapi kalau ikhlas, bersihnya itu yang sebelumnya terjadi kekotoran. Nah, karena itu ikhlas kalau dihubungkan dengan hati, berarti dia bersih dari selain Allah dan yang diridhoinya. Nah, ikhlas dalam bahasa Arab ini juga berbeda ya. Berbeda dengan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, ikhlas itu merelakan. Ya, misalnya ya ikhlaskan saja gitu kan. Untuk masalah itu
masalah yang yang sederhana gitu. Nah, ikhlas kalau dalam bahasa Indonesia itu relakan saja gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ikhlas ya ini berarti bersihnya sesuatu setelah sesuatu itu terjadi kekotoran. Nah, kalau dikaitkan dengan hati ya membersihkan hati ini dari ketergantungan selain Allah dan kita bertujuan untuk mencapai ridhonya. Nah, itu ikhlas ya. Definisi ikhlas juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian oleh Imam Al-Qushairi. Ini dua tokoh ini adalah tokoh sufi ya. Sebab kalau mengkaji tentang ikhlas ya dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan hati itu memang banyak kita bersentuhan dengan dua tokoh ini dan tokoh-tokoh lain yang memang yang fokusnya terhadap sufi. Kalau sufi itu orangnya ya, tapi kalau yang dijalankan oleh sufi itu adalah tasawuf ya. Ya, ikhlas juga bagian dari materi tasawuf ini. Ya, sebetulnya ini materi yang berat ini. Materi yang berat gitu, karena memang tidak hanya diteorikan itu, tapi yang beratnya adalah melaksanakannya itu. Ya, tapi kita berikhtiar ya. Berikhtiar kita pahami dulu. Nah, nanti untuk pelaksanaannya ya sambil berjalan ya. Sambil berjalan dan kemudian ya tidak luput kita memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa melaksanakan apa yang terkandung di dalam ikhlas ini. Nah, ikhlas menurut Imam Al-Ghazali itu apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa yang ada dalam tujuan amal murni. Jadi saat seseorang melaksanakan sebuah ibadah, maka dia harus bertujuan satu. Ya. Dan tujuan itu dianggap sebagai tujuan yang murni, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ini definisi Imam Al-Ghazali. Kalau definisi Imam Al-Qushairi, ikhlas itu penunggalan al-haq. Al-haq ini adalah Allah. Dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan. Jadi semua bentuk ibadah, semua bentuk ketaatan, kepatuhan itu tujuannya satu, untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Dari dua definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Qushairi, ini sebetulnya sama ya. Esensinya sama, yaitu mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Ya. Nah, ini definisi ikhlas. Selanjutnya, keutamaan ikhlas ya. Kita berbicara tentang keutamaan ikhlas. Mengapa ikhlas itu dituntut ya? Karena mempunyai beberapa keutamaan. Dalam hal ini mengutip pernyataannya Imam Syafi'i, beliau menyatakan halakan nas kulluhum illal ulama wa halakal ulama kulluhum illal amilin wa halakal amilun illal mukhlasin wal mukhlisun ala khatarin azim. Jadi Imam Syafi'i bilang halakan nas kulluhum illal ulama. Semua manusia hancur kecuali orang yang berilmu. Jadi syarat kita sebagai manusia untuk bisa tidak hancur atau untuk bisa kita bertahan dalam kehidupan ini adalah ilmu. Dalam hadis Rasul kan juga sudah
disinggung ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, dia harus membekali dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang mau akhirat, juga harus membekali dirinya dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan yang mau dua-duanya, mau dunia dan akhirat, ya juga harus bekalnya adalah ilmu. Nah, itu pentingnya eh, manusia untuk membekali dirinya dalam kehidupan ini adalah dengan ilmu. Wahalakal ulama kulluhum illal amili. Tapi orang yang berilmu itu hancur juga semuanya, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang berilmu tidak berguna ketika ilmunya tidak diamalkan. Ya. Seperti ada pohon yang tidak berbuah kan, nggak ada manfaatnya, atau meskipun ada manfaatnya untuk berteduh ya manfaatnya sangat minim. Ya, pohon kan yang dituju adalah buahnya. Nah, ketika ada pohon kemudian dia tidak berbuah itu kegunaannya atau manfaatnya menjadi berkurang. Begitu juga dengan orang yang berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, ya tidak ada gunanya juga. Kemudian wahalakal amilun illal mukhlisin. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu juga hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi ilmu, amal, kemudian disyaratkan adalah ikhlas. Gitu. Nah, wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang ikhlas itu punya tantangan yang besar. Nah, ketika orang yang mengamalkan ilmunya dia sudah ikhlas, itu dia akan berhadapan dengan hambatan, dengan tantangan dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana orang yang ikhlas ini dapat mengelola, dapat merespon dan menyikapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Jadi kalau saya ilustrasikan di bagan ini ya jasad kita ini itu akan berfungsi, akan bermanfaat ketika memang ada ruhnya ya. Nah, ruh juga akan bermanfaat, akan berguna ketika dia punya ilmu. Ilmu akan bermanfaat dan berguna ketika dia diamalkan. Ya. Dan amal itu akan bermanfaat dan bernilai ketika dia ikhlas. Ya. Nah, ini keutamaan ikhlas. Selanjutnya, masih di keutamaan ikhlasnya. Jadi, ikhlas ini begitu penting sehingga digambarkan sebagai rute kita kembali kepada Allah. Ya. Kan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya. Kita ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, rute kita kembali kepada Allah inilah diawali titik tolaknya adalah niat yang ikhlas. Tuh. Jadi perjalanan hidup kita ini ya, diawali dengan niat yang ikhlas. Kemudian titik tujuhnya ya setelah kita menyatakan niat yang ikhlas, kita akan menjalani hidup ini adalah tujuannya adalah keridhaan Allah. Itu titik tujuannya. Nah, jalannya adalah amal soleh. Jadi untuk sampai kepada keridhaan Allah adalah amal soleh. Ya. Amal-amal baik. Nah, kalau ini bisa kita tarik ke dalam pelaksanaan haji ya, berarti titik tolak kita mau haji itu adalah niatkan yang ikhlas.
Ya, niatkan yang ikhlas. Kemudian titik tujuh dari haji itu adalah kita ingin menggapai keridhaan Allah. Dan jalannya ketika kita haji itu adalah hal-hal yang memang sudah digariskan, baik secara fikih ya, ataupun aspek lainnya, itu ya dijalani. Gitu. Dijalani dalam rangka kita mau mencapai titik tujuh dari haji itu, yaitu keridhaan Allah. Nah ini kalau kita tarik dari ikhlas ke dalam pelaksanaan haji. Ya, karena itu semua juga merupakan rangkaian dari kita ilahi rojiun. Kita akan kembali kepada Allah. Ya. Semua rangkaian hidup kita ini kan titik tujuhnya adalah keridhaan Allah. Nah, diisi untuk mencapai itu dengan amal-amal soleh. Di antaranya juga yang merupakan amal soleh adalah pelaksanaan ibadah haji. Baik, selanjutnya adalah komponen ikhlas. Jadi ikhlas itu punya komponen. Bagaimana kita bisa mencapai pada nilai ikhlas itu ketika kita bisa bisa melaksanakan komponen ini. Nah, komponen ikhlas itu adalah yang pertama zuhud ya. Zuhud ini adalah sebuah kondisi jiwa ya yang tidak tergoda dengan duniawi. Ini zuhud. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang tidak tergoda dengan panggilan-panggilan duniawi. Nah, tetapi bukan berarti kita meninggalkan sepenuhnya terhadap urusan-urusan dunia, enggak. Cuma kita tidak terkecoh dengan hal itu. Karena titik tuju kita adalah keridhaan Allah. Ini zuhud. Jadi harus dimiliki oleh orang yang ingin ikhlas di dalam ibadah, termasuk di dalam haji, ya. Itu harus memiliki sifat zuhud. Apalagi kalau haji itu kan betul-betul menggambarkan kondisi kita memang pengen pulang. Gitu ya. Dan eh, apa ya kondisi haji juga memperlihatkan kepada kita tentang kampung akhirat. Ya. Sebab di sana akan terasa ya mungkin banyak banyak apa nih cerita-cerita ya akan terasa balasan yang begitu apa namanya eh, begitu singkat ya. Ya. Dan dalam Al-Quran juga disinggung itu. Jadi fihi ayatum bayyinat. Gitu. Ada tanda-tanda yang menjelaskan. Jadi misalnya kita berbuat yang tidak baik aja, langsung dibalaskan di sana. Dan itu banyak ada cerita-cerita kan dari yang sudah melaksanakan haji atau umroh gitu kan. Apa yang baru diomongkan itu terjadi gitu. Ya karena memang fihi ayatum bayyinat. Nah, pada pelaksanaan di sana itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang pertama ya, zuhud. Jadi untuk kita bisa ikhlas, kita harus zuhud. Yang kedua adalah waro. Waro ini adalah sebuah kemampuan mengendalikan diri. Sehingga kita tidak terjerumus ya, atau tidak jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini waro. Tidak mudah
melaksanakan dosa dan maksiat meskipun hitungannya sederhana dan dianggap ya dosa yang sambil lewat gitu ya, atau dosa kecil. Jadi orang yang ikhlas itu eh, ciri-cirinya juga adalah waro. Dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Kalau dipraktekkan dalam haji, ya, orang yang ikhlas dalam hajinya, ya dia tidak mudah untuk melaksanakan eh, rofath ya, fusuk dan jidal itu, atau hal-hal yang mungkin di bawah daripada itu. Ya. Hal-hal yang di bawah daripada itu, misalkan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Dia tidak melakukan rofath, fusuk dan jidal misalnya, tapi banyak tidak mengoptimalkan untuk beribadah di sana. Nah, ini juga apa namanya? Juga dianggap eh, bertentangan dengan sifat waro, sebab tidak bisa mengendalikan diri. Nah, jadi yang kedua, ikhlas itu harus dibekali dengan sifat waro. Yang ketiga adalah ikhlas itu harus punya sifat syukur. Syukur ini berarti seseorang merasakan nikmat yang Allah berikan dengan cara dia menjalankannya berdasarkan dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, syukur kan terkait dengan nikmat ya. Semua nikmat itu. Nah, di dalam haji, syukur yang paling utama kan berarti seseorang yang bisa melaksanakan haji itu sebuah nikmat besar. Sebab sudah dipanggil oleh Allah untuk bisa ke Baitullah. Tidak semua orang bisa menginjakkan kakinya di sana. Jadi syukur yang pertama yang harus dilakukan oleh jamaah haji ataupun umroh itu adalah syukur ketika sudah mendapatkan panggilan. Nah, syukur itu harus dimanifestasikan dengan tidak melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum-hukum haji ya ataupun umroh, atau lebih dari itu. Lebih dari itu, nah berarti memaksimalkan momen haji dan umroh itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu syukur. Selanjutnya, termasuk dari komponen ikhlas adalah sabar. Sabar biasanya terkait dengan cobaan atau musibah ya. Nah, seorang muslim, seorang mukmin itu dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya itu memiliki sifat sabar. Termasuk juga bukan hanya sabar ketika kita mendapatkan musibah atau ujian. Termasuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah itu membutuhkan kesabaran. Termasuk juga ketika kita tarik hal ini ke dalam pelaksanaan haji. Butuh kesabaran. Dengan jutaan manusia yang berkumpul di sana, ya tentunya banyak hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan hati, ya. Nah, menyikapinya dengan sabar. Ya. Sebab yang namanya ibadah juga membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran menunjukkan bahwa orang tersebut ikhlas dalam melaksanakan ibadahnya. Yang terakhir, yang termasuk dari komponen ikhlas adalah tawakal. Nah, tawakal ini pasrah ya. Tapi bukan pasrah dalam arti tidak melaksanakan apa-apa atau tidak melakukan apa-apa.
Jadi tawakal dilakukan setelah kita berikhtiar maksimal. Nah, itu namanya ya tawakal. Jadi eh, inilah yang menjadi komponen ikhlas ketika kita ingin memiliki rasa ikhlas atau kita membekali diri ketika akan melaksanakan ibadah dengan ikhlas ya. Ya tentunya harus memiliki 5 komponen ini. Di sini ada ilustrasi tentang ikhlas. Ya. Nah, ilustrasi ini adalah ilustrasi dari Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri. Ini ulama dari Ankara ya. Jadi Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri ini menyatakan bahwa sebagian ahli hikmah ya, berpendapat bahwa hendaknya orang yang beramal, orang yang beribadah, apalagi beribadah haji misalnya, meniru yang dilakukan oleh penggembala kambing. Nah, penggembala kambing ini ketika dia melakukan sholat di samping gembalaannya, itu sholat yang dilakukan tidak pernah ingin dipuji oleh kambing-kambingnya. Tuh. Nggak ada tuh penggembala kambing, dia sholat ingin dipuji oleh kambing-kambingnya. Sama halnya dengan orang lain ya, dengan kita ya. Ketika kita melaksanakan ibadah, ikhlas itu ketika kita eh, tidak ingin dipuji dalam ibadah yang kita lakukan. Haji yang kita lakukan tidak ingin dipuji. Nah ini ilustrasi dari Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri ya, mengilustrasikan agar lebih mudah dipahami ya, yaitu dengan penggembala kambing. Jadi orang yang beramal, orang yang beribadah, orang yang haji, itu ketika dia ikhlas, dia tidak pernah memerhatikan pandangan manusia terhadap amalnya, terhadap hajinya, terhadap umrohnya, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu, kalau dia sudah bisa memasukkan keikhlasannya seperti ilustrasi ini, maka ibadahnya bisa dilakukan secara istiqomah, ya. Secara konsisten. Sebab buah daripada ikhlas itu adalah juga istiqomah. Jadi istiqomah ada orang atau tidak, dia tetap melakukan ibadah sebagaimana sebelumnya. Dan dia melaksanakan ibadah atau amal itu tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apresiasi dari siapapun. Ya tujuannya satu, hanya untuk mencapai atau menggapai keridhaan Allah. Nah ini ilustrasi tentang ikhlas. Nah, kemudian ada ilustrasi lain tentang ikhlas ya. Nah ini keikhlasannya Imam Syafi'i yang diilustrasikan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyat Al-Auliya. Jadi Ar-Rabi bin Sulaiman ini pernah bicara, aku masuk menemui Imam Syafi'i ketika ia sakit ya. Kemudian Imam Syafi'i menanyakan sahabat-sahabatnya. Kemudian ia berkata ya, wahai anakku, sungguh aku sangat ingin semua manusia mempelajari kitab-kitabku. Ini Imam Syafi'i yang bilang, dan tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun darinya. Nah ini. Ini menunjukkan ilustrasi ikhlas nih. Jadi Imam Syafi'i yang punya karya begitu banyak ya, dan di Indonesia menjadi sandaran madhabnya, ya. Kebanyakan Muslim Indonesia menganut madhabnya Imam Syafi'i. Banyak itu karyanya, tapi Imam Syafi'i pernah bilang,
beliau menginginkan agar orang-orang itu mempelajari kitab-kitabnya. Tapi jangan sekali-kali untuk menisbatkan kepada dirinya. Jadi eh, ya silakan gitu kan. Kitab-kitab Imam Syafi'i dipelajari dan tidak perlu ingat siapa yang menulis. Istilahnya kalau di dunia akademik itu kan mensitasi ya, atau jangan sampai kita menjiplak hasil karya orang lain. Atau bisa disebut ada apa namanya, ada etikanya ya. Nah, tapi Imam Syafi'i yang sudah punya banyak karya, ini tidak pernah mau untuk disebut-sebut itu sebagai karyanya. Ini ilustrasi keikhlasan Imam Syafi'i. Nah, kemudian juga disampaikan dari Harmalah. Jadi dia berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku ingin setiap ilmu yang kuajarkan kepada manusia, aku diberi pahala atasnya. Dan mereka tidak memujiku. Nah, ini juga ilustrasi keikhlasan Imam Syafi'i. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i itu silakan dipetik ya, diambil manfaatnya dan ya kemudian hanya berharap pahala dari ilmu itu semua, tapi tidak membutuhkan pujian dari ilmu yang sudah diberikan oleh Imam Syafi'i. Ini ilustrasi sederhana mengenai keikhlasan Imam Syafi'i. Jadi betul-betul meskipun sudah melakukan sesuatu yang besar, itu tidak pernah mau diakui. Tuh. Jadi memang tujuan melakukan sesuatunya itu, ya, apapun bentuknya, adalah hanya untuk menggapai keridhaan Allah. Gitu ya, berarti ada dua ilustrasi mengenai ikhlas tadi, yaitu seperti penggembala kambing dan ilustrasinya Imam Syafi'i. Ya begitu juga misalkan ditarik ke dalam pelaksanaan haji ya. Jadi melaksanakan haji itu tidak semata-mata eh, ingin bertujuan yang sifatnya materi, tapi cukup hanya untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi Islam sudah menetapkan bahwa ada sebuah ibadah yang syaratnya dia mampu untuk dilaksanakan. Nah, kemudian ada orang yang mampu untuk bisa melaksanakan, ya sudah, itu dilaksanakan tanpa ada eh, tujuan selain untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ini kalau keikhlasan ditarik ke dalam pelaksanaan haji. Nah, ternyata ikhlas itu juga ada tingkatan. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khos, ada tingkatan khawas al-khos ya. Khawasul khawasin. Ada 3 tingkatan ikhlas itu. Yang pertama adalah ikhlasul ibad. Ikhlasul ibad ini digambarkan bahwa seseorang melaksanakan ibadah ya, itu eh, tujuannya untuk mendapatkan surga dan neraka atau untuk mendapatkan pahala atau untuk menghindari dosa. Itu ikhlasul ibad. Ini ikhlas yang paling paling dasar ya, yang paling dasar. Jadi termasuk diantaranya adalah bahwa ikhlasul ibad ini adalah perbuatan yang tidak terkontaminasi oleh sifat riya. Tujuannya mendapatkan pahala, surga dan neraka. Nah, eh, bisa dengan bahasa lainnya gini. Jadi ikhlasul ibad ini, ikhlas yang pada level dasar ya, ini adalah ikhlas yang bisa dibilang tingkatannya tingkatan syariat.
Nah, ini kalau ditarik ke haji misalnya, ya ikhlas dalam haji yang level awam ini, ya ingin mendapatkan haji mabrur ya. Karena haji mabrur itu pahalanya adalah surga, jaminannya adalah surga. Nah, ini masih tergolong ikhlasul ibad. Ikhlas pada level pertama. Level selanjutnya adalah ikhlasul muhibbin. Ya, ini sudah masuk ke level khawas ya, khusus. Ikhlasnya para pecinta. Ya, ini kalau dicontohkan ini pernah dilakukan oleh Robi Adawiyah ya. Robi Adawiyah itu beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan pahala dan dosa lagi. Tidak mengharapkan surga dan neraka lagi. Gitu. Jadi sudah pada level di atas itu, yaitu melakukan ibadah itu didasari dengan keinginan untuk mengagungkan Allah saja. Gitu. Apakah meskipun melakukan ibadah kemudian mengagungkan Allah, kemudian dimasukkan ke dalam neraka itu nggak masalah. Nah, karena tujuan ibadahnya bukan itu, bukan surga dan neraka lagi, bukan pahala dan dosa, tapi tujuannya ingin mengagungkan Allah. Nah, ini sudah ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta ya. Muhibbin ini para pecinta. Jadi levelnya sudah bukan berbicara tentang syariat lagi. Itu. Levelnya sudah bukan bicara tentang oh puas sholat di Masjidil Haram bernilai 100.000 gitu. Itu yang dikejar. Sudah pada kalau dia di level khawas sudah tidak bicara tentang sudah tidak mengejar pahala sholat di Masjidil Haram sebanyak 100.000. Di Masjid Nabawi sebanyak 1.000. Itu nggak bicara di situ lagi udah. Kalau ikhlasul muhibbin. Ya. Dan ada persoalan apapun tidak pernah menjadi beban. Kalau sudah ikhlasul muhibbin. Nah, kalau ikhlasul ibad masih berbicara tentang oh kita mau sholat di Masjidil Haram karena mengharapkan pahala 100.000 itu. Itu masih ikhlasul ibad. Bicaranya masih tataran hukum dia. Tapi kalau sudah ikhlasul muhibbin, bicaranya sudah tidak tataran hukum lagi di atas itu. Nah, yang paling mentok itu adalah khawasul khawas ini. Ikhlasul arifin namanya. Ya, ikhlasnya para para orang-orang yang bijak atau tingkatan wali ya. Gitu. Jadi dia beribadah itu hanya untuk menggapai ridho Allah. Sudah, nggak ada lain. Udah nggak mikirkan yang namanya surga neraka, tidak memikirkan pahala dan dosa, udah nggak ada. Yang ada adalah pengen mendapatkan ridhonya Allah. Nah ini ikhlasul arifin. Ini tingkatan ikhlas. Nah mungkin kita lebih banyak masih berada pada level ikhlasul ibad. Semoga bisa kita tingkatkan ya nilai keikhlasan kita menjadi ikhlasul muhibbin bahkan menjadi ikhlasul arifin. Apalagi untuk jamaah haji ya bisa meningkatkan tingkatan ikhlas di sana ya. Ya karena waktu untuk berhaji itu kan cukup untuk istilahnya di training ya, dilatih itu jiwa dan raga untuk bisa pada tingkatan ikhlas uh, di atas ikhlasul ibad. Nah, karena itu penting bekal bekal sebelum melaksanakan haji ini kita betul-betul uh, memahami ikhlas itu dan kemudian kita coba untuk bisa mempraktekannya. Nah, kemudian tingkatan ikhlas juga
untuk bisa mencapai tadi sampai keikhlasan arifin itu ya, keikhlasan orang-orang yang bijak. Ya. Ini dimulai dari yang pertama itu tingkatan ikhlas kita memulai yang pertama diri bersih dari dosa dan kemaksiatan. Jadi eh, ya apa kita coba untuk melatih ya untuk bisa sampai ikhlas betul-betul sampai intisarinya ya diawali dari ini. Kita coba untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah bisa gitu? Ada nggak orang yang tidak melakukan dosa dan kemaksiatan sama sekali? Ya, paling tidak gini, paling tidak itu kita berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, kalau kita sudah berikhtiar, kemudian jangan lupa kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk betul-betul bisa bersih dari dosa dan kemaksiatan. Nah, ini untuk bisa kita sampai menapaki eh, apa tingkatan ikhlas itu. Nah, kalau sudah bisa kita membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan, itu kita naik tingkat lagi. Coba kita membersihkan diri dari keterikatan duniawi. Nah, dari ketergantungan dengan duniawi. Nah, ketergantungan dengan duniawi ini kan banyak ya. Ketergantungan dengan HP juga itu dengan hal-hal yang duniawi. Atau hal-hal yang materi itu semua yang berkaitan dengan duniawi. Nah ini eh, level kedua kita untuk bisa sampai pada ikhlas yang paling puncak. Ya. Jadi kita membersihkan diri coba dari keterikatan duniawi. Kita lepaskan ya. Kita lepaskan dari hal-hal yang materi. Nah, mungkin bisa bersandar dengan ya semua materi yang kita miliki saat ini bukan milik kita pada hakikatnya kan. Uang yang kita miliki, mobil yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita miliki. Itu kalau bicara tentang hakikat kan bukan milik kita. Pemilik sesungguhnya adalah Allah. Nah karena itu misalkan uangnya hilang gitu kan, ya sudah lepasin aja. Ya mungkin Allah mengambil gitu. Jadi nggak perlu dipusingkan. Nah orang kalau masih keterikatan dengan duniawi, ada hartanya yang hilang, pusing dia. Gitu. Pusing, sakit, bahkan stroke gitu kan. Nah itu masih ada keterikatan dengan duniawi. Lepaskan semua itu. Dengan kita bersandar bahwa semua ini milik Allah. Kapan Allah mengambil ya haknya Allah itu. Nah, dengan begitu jadi enteng. Nah kalau itu sudah bisa, tahapan ketiganya adalah kita membersihkan diri dari ego. Nah ini yang agak-agak susah ini. Dari ego ya, dari keakuan. Nah, karena kalau bicara dari perspektif tasawuf itu tidak ada yang namanya keakuan itu. Keakuan itu dilebur ya menjadi menjadi Allah itu. Ya karena hakikatnya memang kita bersumber dari sana dan akan kembali ke sana. Ya. Kalau masih ada ego itu agak sulit kita untuk untuk ikhlas ya. Apalagi pas haji misalnya. Haji egonya masih di bawah. Oh, saya kan begini, saya kan begini, saya kan begini. Nah, itu yang susah udah. Begitu ada masalah, ada ujian, oh itu udah egonya yang main. Tuh. Padahal sesungguhnya haji juga memberikan pelajaran agar melepaskan keegoan. Keakuan itu dipendam habis-habis bahkan dileburkan. Dengan pakaian ihram yang sama itu sudah memberikan sebuah pelajaran bahwa tidak ada yang
yang lebih di antara kita semua kecuali hanya ketakwaannya. Gitu. Nah, ego itu harus dibuang, dihinjak habis-habis. Gitu. Nah, baru bisa kita sampai melaksanakan keikhlasan ketika egonya sudah tidak ada. Dan tidak perlu ada yang disombongkan kan sebetulnya. Orang yang punya semuanya adalah Allah, apa yang disombongkan dari kita? Gitu. Nah, ini yang ketiga. Baru kalau itu sudah bisa kita lakukan, kita bisa membersihkan diri dari apapun ya, selain Allah. Jadi hanya Allah. Tujuannya hanya Allah. Titik tujuannya hanya Allah. Gitu. Kita haji ya hanya untuk Allah. Karena hanya untuk Allah, maka apapun yang dihadapi ketika haji, sebelum atau ketika pelaksanaan haji atau sesudahnya, nggak perlu diributkan. Karena tujuannya bukan yang lain kecuali hanya Allah. Gitu. Nah ini kita belajar untuk sampai pada ikhlas yang puncaknya melalui latihan ini. Jadi kita bersihkan dari dosa dan kemaksiatan, kemudian kita bersihkan dari ketergantungan dengan dunia, kita leburkan keegoan kita, baru betul-betul kita memurnikan, ya, memurnikan tujuan dari ibadah kita, tujuan dari haji kita hanya untuk Allah semata. Ya, kemudian ketersembunyian ikhlas. Ya. Jadi ini merupakan ciri khas ikhlas ini. Ikhlas itu cirinya adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Nggak ada yang tahu tuh. Malaikat nggak tahu. Ya, setan juga nggak. Nah makanya juga kan ketika setan minta permohonan kepada Allah saat dia diturunkan ya dari surga itu. Saat dia dilemparkan dari surga oleh Allah. Dia bilang ke Allah, ya Allah, tapi saya diberikan kesempatan untuk bisa menggoda manusia. Oh, Allah bilang, ya silakan ya. Kecuali yang tidak bisa tergoda itu hanya orang-orang yang ikhlas. Nah, setan saja tidak bisa merusak orang yang ikhlas itu. Nah, malaikat tidak bisa, setan tidak bisa, apalagi manusia kan. Gitu. Dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui juga sehingga bisa membelokkan itu. Nah ini statementnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini juga tokoh sufi ya. Jadi karakter atau ciri dari ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tuh. Ini yang pertama nih karakternya. Begitu juga antara manusia ya. Ada orang yang ikhlas, yang tulus gitu. Itu nggak mempan tuh dihasut ya, dihasut, didengkiin dan lain sebagainya oleh orang lain gitu kan. Ya karena dia ikhlas itu. Nah, berarti betapa efek dari ikhlas itu sungguh luar biasa ya. Hanya Allah dan hambanya yang bisa eh, apa, menerjemahkan atau menghasilkan dari buahnya ikhlas itu. Mungkin eh, kalau ini ditarik juga dalam ibadah haji ya, sama halnya ya. Jadi yang bisa betul-betul merasakan dari kenikmatannya haji itu ya ketika orang itu ikhlas ini. Dan
rahasia-rahasia yang bisa dirasakan itu ya hanya orang itu saja dengan Allah. Istilah dalam sufinya kan sirul asrornya itu akan didapat oleh orang tersebut. Karena orang tersebut melakukan ikhlas. Gitu. Atau dia punya keikhlasan di dalam menjalankan ibadah tersebut. Sirul asrornya bisa dirasakan, bisa didapatkan ketika seseorang ikhlas. Nah, ciri yang kedua ya adalah kalau ikhlas itu bukan dalam hal yang mubah, yang makruh dan yang haram. Jadi yang pertama itu cirinya ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Yang kedua, ikhlas itu bukan dalam hal yang mubah. Yang mubah seperti makan, minum ya. Tapi kalau hal yang mubah, kalau diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu menjadi ibadah nilainya. Tuh. Hanya yang makruh dan yang haram tidak bisa didasari dengan keikhlasan itu. Yang makruh, yang haram, ya sudah. Melakukan yang makruh, yang haram, ya dia berganjar dosa ya. Gitu. Tapi kalau melakukan hal yang mubah, kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu masih bisa bernilai ibadah. Atau misalkan gini, sebelum haji ya, sebelum haji kita merutinkan jalan pagi. Agar dengan jalan pagi ini kita nanti bisa mengoptimalkan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Kita bisa mengoptimalkan bertawaf, sa'i dan lain sebagainya atau ibadah-ibadah lainnya di sana. Nah, ini kan berarti jalan pagi itu kan hal yang mubah. Ya, semua orang bisa melakukan dan kemudian tidak ada hukumnya itu. Nah, ketika dibarengi dengan untuk mendekatkan tadi, untuk agar ibadahnya lebih maksimal nanti di Baitullah, nah itu menjadi nilai ibadah. Ya. Makan juga begitu. Misalkan saat ini kita mengonsumsi nutrisi yang untuk mempersiapkan nanti ketika haji agar sehat. Gitu. Nah, ini juga bisa bernilai ibadah. Jadi hal-hal yang mubah ketika dibarengi dengan niat untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu menjadi nilai ibadah. Nah, ini menurut Imam Haris Al-Muhasibi. Jadi ada dua ciri ikhlas itu. Yang pertama adalah rahasia antara hamba dan Allah. Yang kedua, ikhlas bukan dalam hal yang mubah, makruh dan haram. Tapi dalam hal yang mubah bisa ketika dibarengi dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian buah ikhlas ini. Ini menurut Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Fi At-Tariq Ilallah An-Nihaya An-Niyah wal Ikhlas. Jadi ada 7 buah ikhlas. Seseorang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah, maka dia akan merasakan 7 hal ini. Yang pertama, ketenangan jiwa. Orang yang ikhlas, jiwanya menjadi tenang. Dia tidak memikirkan hal-hal lain, ya karena tujuan dari ibadahnya adalah hanya Allah. Nah, sehingga apapun hambatannya, apapun ujiannya, apapun musibahnya, misalkan, itu tidak menggoyahkan jiwa. Karena memang ikhlas sudah ditanam, sudah menjadi titik tolaknya. Ya. Begitu juga kalau ditarik ke dalam pelaksanaan haji ya, haji yang ikhlas akan membuahkan ketenangan jiwa. Gitu. Apapun yang dirasakan ketika haji, apakah sangat panas itu cuacanya misal di sana, atau desak-desakan sangat ramai gitu kan, dan lain sebagainya lah.
itu tidak menggoyahkan jiwanya. Ya karena Betul. sudah didasari dengan keikhlasan di dalam melaksanakan haji. Yang kedua, buah ikhlas itu adalah kekuatan rohani. Jadi orang yang ikhlas itu rohaninya menjadi Hamil dia kuat ya. nih. Rohaninya menjadi kuat. Ah, di kamar rumah ya kawan aku. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu akan membuahkan kekuatan rohani. Ketenangan jiwa, kekuatan rohani. Orang yang ikhlas eh, seperti ada sebuah motivasi ya. Seperti ada sebuah dorongan ketika dia ingin menjalankan ibadah-ibadah. Meskipun misalnya ada orang yang merasakan, berat sekali nih. Harus ke haram setiap hari gitu kan dengan jarak hotel yang jauh misalnya. Tapi orang yang ikhlas, nah karena dia ikhlas, akhirnya membuahkan sebuah kekuatan rohani. Gitu. Enteng aja bagi dia. Tidak seperti yang dirasakan oleh orang lain gitu. Meskipun jarak tempuhnya mungkin agak lumayan jauh. Nah ini karena mempunyai keikhlasan di dalam berhaji. Gitu. Kemudian buah dari ikhlas juga adalah istiqomah. Orang yang ikhlas itu bisa menjalankan ibadah dengan istiqomah, konsisten dia. Mau ada orang atau tidak, mau ada teman atau tidak, mau jauh ataupun dekat, dia tetap melaksanakan ibadah. Karena dasarnya ikhlas, maka dia bisa istiqomah, bisa konsisten. Tuh. Beda kalau orang tidak ikhlas gitu kan. Ya, misalkan gini. Misalkan eh, orang tersebut melakukan sholat duha misalnya. Tujuannya agar rezekinya lancar. Nah, tujuannya agar rezekinya lancar. Sebulan, 2 bulan dilakukan. Nah, begitu ada kesibukan, akhirnya 1 hari ditinggalkan, 2 hari ditinggalkan, 3 hari, dan seterusnya. Sehingga ada ada putus tuh. Nah, itu karena apa? Karena tujuannya tadi untuk memperlancar rezeki. Gitu. Beda dengan orang kalau yang ikhlas. Ya, mau apakah dia sudah sekian lama melaksanakan sholat duha, kemudian kok rezekinya belum naik-naik gitu kan? Nggak masalah gitu. Karena dia melaksanakan sholat duha karena Allah. Gitu. Bukan karena apa-apa. Gitu. Dalam haji pun juga begitu. Kalau dia niatnya ikhlas betul-betul ya, karena Allah melaksanakan haji, maka dia konsisten tuh melaksanakan ritual-ritual atau mengisi waktu di Mekah dan di Madinah itu secara maksimal. Nggak ada tuh dia mengeluh apapun itu. Misalkan hotelnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah terus dikeluhkan, nggak ada. Kalau kalau orang ikhlas nggak ada. Ya. Dia sudah sampai di sana pun dia sudah bersyukur. Gitu. Karena sudah bisa memenuhi eh, panggilan Allah. Nah itu semua karena keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, buah ikhlas itu adalah mengubah yang mubah menjadi ibadah. Ini yang tadi ya. Jadi hal-hal yang mubah itu bisa menjadi ibadah ketika tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, buah ikhlas adalah memperoleh pahala meski belum dimulai atau amal belum sempurna. Nah, ini. Ketika kita ikhlas melaksanakan ibadah, baru niat aja nih, itu udah dapat pahala. Atau misalnya belum sempurna gitu kan, belum selesai ibadahnya, tapi dia ikhlas. Gitu. Nah itu juga sudah dapat pahala. Nah itu hebatnya ikhlas. Terus yang keenam, buah ikhlas itu akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah. Gitu. Nah ini luar biasa juga, gitu kan. Masalah-masalah yang dihadapi kalau seseorang itu ikhlas di dalam menjalankan ibadah, maka Allah dengan mudahnya akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Nah, ya karena memang
dasarnya sudah melakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Sehingga Allah sendiri yang akhirnya akan menangani hal-hal yang terkait dengan ibadah tersebut. Dan yang terakhir buah dari ikhlas adalah meneguhkan ya atau peneguh dan pertolongan saat menghadapi kesulitan. Orang yang ikhlas ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya ujian, musibah dan lain sebagainya, itu akan menurunkan pertolongan Allah untuk mengatasi ujian dan musibah tersebut. Dan ya tentunya orang yang ikhlas itu tidak pernah merasa sulit ya, tidak pernah merasa gusar, tidak pernah mengeluh hal-hal yang dihadapinya, meskipun hal itu merupakan cobaan atau ujian atau musibah. Ya. Lagi-lagi ya karena titik tujuannya adalah Allah, sehingga apapun tidak membuatnya terhalang untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Nah, kita coba muhasabah ya. Kita coba introspeksi. Adakah diri kita ini sudah ikhlas gitu kan? Ketika uh, kita menyempurnakan ibadah meskipun dalam keadaan sendiri. Nah, kalau banyak orang, wah kita semangat ya. Bahkan kalau apalah uh, yang tidak biasa mengerjakan sholat sunnah, nah karena banyak orang akhirnya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Nah kalau sendiri itu gimana kan? Apakah tetap kita lakukan? Kalau tetap kita lakukan, nah berarti memang ada nilai ikhlas di dalam diri kita. Kemudian orang yang ikhlas itu, kalau memang ada keikhlasan dalam dirinya, itu kan orang yang ikhlas itu adalah tipikal orang yang pembelajar ya. Nah, karena titik tuju menuju keridhaan Allah itu ya tentunya banyak 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 lika-liku sehingga bisa jadi butuh arahan, butuh bimbingan dan lain sebagainya. Nah, orang yang ikhlas itu adalah orang yang siap mendengarkan nasihat dan petunjuk. Nah, yang tadi sudah ada, kita harus bisa membersihkan keegoan. Ego bahwa eh, ya misalkan nah, kita orang kaya atau kita berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Sehingga tidak mau mendengarkan nasihat dan bimbingan orang. Nah, ini tidak ada nilai keikhlasan di dalam dirinya. Jadi orang yang ikhlas itu yang siap belajar, yang siap mendengarkan nasihat dan bimbingan. Kemudian eh, tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Ini ciri orang ikhlas. Apakah ini ada dalam diri kita? Gitu. Tidak ingin menonjol, meskipun dia bisa ya. Tapi tidak melakukan sesuatu tidak karena ingin dikenal gitu. Kalau menonjol memang atau dikenal ya karena tidak atau bukan dikarenakan ingin dikenal, ya itu nggak masalah. Tapi kalau ingin dikenal dan ya, suka dengan dipuji, gitu, nah itu nilai keikhlasan di dalam diri perlu dipertanyakan. Terus selalu muhasabah dan berusaha memperbaiki kelemahan. Orang yang ikhlas ya selalu punya waktu untuk berintrospeksi. Nah, karena manusia tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan yang hakiki adalah milik Allah. Nah, karena orang yang ikhlas itu siap untuk introspeksi. Siap untuk memperbaiki sisi-sisi lemah dalam dirinya. Kemudian juga lebih suka melakukan amal atau perbuatan secara rahasia. Nah, orang yang ikhlas ini ya karena dia tidak ingin dikenal, tidak ingin menonjol gitu. Melakukan sesuatu itu ya tidak ingin dilihat. Artinya melakukan secara diam-diam. Sedekah yang terbaik kan juga gitu. Tangan kanan yang memberikan, tangan kiri tidak mengetahui. Ya.
Bahkan sedekah yang secara rahasia atau diam-diam itu bisa meredam dari amarah Allah. Nah, menurut Zunnun al-Misri, ini juga tokoh sufi ya. Jadi, adakah diri kita sudah ikhlas ini? Pertanyaannya atau muhasabahnya adalah, apakah kita masih suka dengan pujian atau celaan? Gitu. Jadi, kalau sudah bisa menganggap sama pujian dan celaan, nah itu berarti sudah ikhlas. Ya. Tapi kalau masih mengharapkan pujian dan kemudian tidak kuat dengan celaan, nah itu belum ikhlas. Nah, terus ikhlas itu jika melupakan kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi eh, yang diingat ya justru hal-hal yang masih kurang ya. Hal yang sudah dikerjakan berupa hal-hal yang baik itu sudah tidak diingat lagi. Nah, karena kebaikan yang sudah dilakukan dan kemudian dilupakan, orang yang ikhlas itu tentunya ingin beralih lagi untuk melakukan kebaikan. Gitu. Dia tidak ingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan, gitu. Tapi dia terus konsisten melakukan kebaikan. Nah, orang yang ikhlas juga lupa hak-hak dari amal solehnya. Orang yang ikhlas itu sudah tidak berpikir tentang pahala dan dosa. Orang yang ikhlas dalam haji, dia sudah tidak mikir lagi. Ketika dia sholat di Masjidil Haram, pahala yang 100.000 itu lagi enggak. Yang dituju hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Jadi hak-hak dari amal soleh ya, pahala dan dosa itu sudah tidak menjadi targetnya. Targetnya hanya satu, keridhaan Allah. Nah ini mungkin bisa kita muhasabah pada diri kita, kira-kira mana yang harus kita sempurnakan, mana yang harus kita perbaiki, dan mana yang harus kita coba tingkatkan ya, untuk kita bisa eh, meningkatkan nilai keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah. Apalagi bekal untuk kita melaksanakan atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Kemudian ini menjaga keikhlasannya. Menjaga keikhlasan itu bagaimana? Nah, di sini ada cara menurut Ibnu Athaillah ini dalam kitab Al-Hikamnya ini. Bagaimana kita cara memelihara keikhlasan kita itu. Ibnu Athaillah bilang, idfan wujudaka fi arbil kumul. Fama nabata mimma la yudfan la yatimunata ijuhu. Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tak dikenal. Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tak ditanam tak akan berubah sempurna. Jadi istilahnya menjaga keikhlasan ini kalau menurut Ibnu Athaillah dengan cara humul ya. Dengan cara menguburkan diri kita gitu. Kita tidak mengejar ketenaran. Jadi kita melakukan sesuatu ya tidak untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak untuk hal-hal yang sifatnya materi. Yang dikejar ya itu tadi, targetnya adalah hanya Allah. Kalau masih ada ya tujuan materi, masih ada nih tujuan duniawi ya ini agak agak susah kita untuk menjaga keikhlasan ini. Ini menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya ini. Kemudian untuk menjaga keikhlasan juga adalah dengan cara kita menumbuhkan mahabbah, ya, kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada Allah. Karena keikhlasan itu adalah buahnya cinta.
Ketika seseorang cinta kepada Allah, maka akan membuahkan keikhlasan itu. Nah, ciri-ciri mahabbah itu, ciri-ciri kecintaan itu adalah unconditional, tanpa syarat. Kalau orang cinta kepada orang lain, itu kan dia tanpa syarat itu. Nah, begitu juga ke Allah ya. Agar kita bisa mendapatkan ruhnya ikhlas itu, ya kita harus cinta kepada Allah. Dan tanpa syarat itu. Artinya jangan ada kita beribadah mengejar pahala sekian, atau eh, apa istilahnya, target-target lain selain daripada Allah. Karena mahabbah itu adalah tanpa syarat. Nah, mahabbah juga fokusnya yang dicintai, yaitu Allah. Fokusnya hanya di situ. Tidak ada hal lainnya. Dan orientasinya adalah ridho yang dicintai. Nah, kalau sudah begini, sudah tanpa syarat, kemudian fokus kita hanya Allah, kemudian orientasi kita ridho yang dicintai atau ridhonya Allah, ya, udah, nanti akan membuahkan keikhlasan. Nah, jadi cara untuk menjaga atau untuk mendapatkan keikhlasan, yaitu dengan mahabbah, ya, dengan kecintaan. Kalau dalam dalam tasawuf ini, mahabbah ini sebuah makom ya, sebuah level untuk sampai kepada kita ma'rifatullah itu, ya, salah satu levelnya adalah mahabbah, cinta kepada Allah itu. Semakin kita cinta kepada Allah, maka hal-hal lain selain Allah itu akan terhijab. Gitu. Begitu juga kalau kita tarik mahabbah ini di dalam haji, ya. Nah, karena haji kita adalah mahabbah kepada Allah, maka hal-hal yang menjadi hambatan, hal-hal yang akan merusak satu proses kecintaan atau eh, satu target yang bakal dituju itu sudah terhijab. Nah, ini butuh latihan lah ya, agar bisa kita lakukan kecintaan kita kepada Allah. Nah, ini. Bagaimana dari mahabbah tadi, dari kecintaan kita kepada Allah itu menuju keikhlasan. Agar kita sampai kepada ikhlas itu. Ini, ya, ini ada fase-fasenya ya. Jadi fase pertama ini adalah al-muhib li nafsihi. Jadi dari mahabbah menuju ikhlas ini, yang pertama fasenya adalah al-muhib li nafsihi. Dasarnya orang itu mencintai diri sendiri kan. Orang itu ingin bahagia terhadap dirinya, ingin membahagiakan dirinya. Orang itu cinta terhadap dirinya. Itu yang pertama. Nah, karena dia cinta kepada dirinya, efeknya adalah al-muhib al-muhsin alladhi ahsana ilaih. Orang kalau cinta kepada dirinya, tentu dia akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, orang yang cinta terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, itu akan mencintai kepada orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik, ya, itu tentu suka dengan kebaikan. Nah, kalau orang yang suka dengan kebaikan, tentunya orang itu akan mencintai keridhaan Allah. Atau akan menuju kepada keridhaan Allah. Jadi sebetulnya, kalau berbicara tentang kecintaan, itu akan berujung pada kecintaan terhadap keridhaan Allah. Al-muhib li ridha illah.
akan berujung di sana. Ya. Maka tidak ada alasan untuk kita sebagai manusia tidak memiliki rasa cinta kepada Allah. Karena akan berujung di sana. Ya, ya ini dasarnya tadi kan. Cinta kepada diri sendiri, kemudian kita cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian eh, kita orang mencintai kepada orang yang berbuat baik, ya. Orang yang mencintai tentu akan menyukai atau mencintai kepada orang yang berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik, ya, atau orang yang mencintai itu akan menyukai sebuah kebaikan. Nah, Allah adalah maha baik. Nah, karena itu, orang yang mencintai kebaikan tentunya akan sampai kepada dia mencintai kepada Allah. Tuh. Nah, ini eh, perjalanan mahabbah menuju kepada keikhlasan. Jadi, ringkasnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa cinta kepada Allah. Gitu. Karena kalau ditarik semuanya akan berujung ke sana dan kemudian akan kita bisa meningkatkan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian eh, untuk kita sampai pada nilai ikhlas itu tidak semudah. Ada pendukung, ada penghalang. Nah, pendukung kita untuk bisa ikhlas itu ada 5 ya. Di antaranya adalah ilmu. Kita harus paham, kita harus tahu ilmunya bagaimana bisa ikhlas. Nah, tadi sudah ada pencerahan ya, agar kita bisa coba untuk meningkatkan keikhlasan itu. Ilmu yang pertama pendukungnya. Yang kedua adalah sahabat. Jadi kita berada di mana nih? Ya. Nah, sahabat atau kita berada di satu komunitas itu menentukan siapa kita ya. Kita adalah sahabat kita gitu. Kita bergaul dengan siapa, nah orang akan mempersepsikan kita. Nah, dan itu berpengaruh. Kita berada di mana itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita berada pada orang-orang yang ikhlas, insya Allah untuk kita punya rasa ikhlas akan lebih cepat juga. Tapi kalau kita berada di orang yang toksit ya, ya agak agak susah itu. Ini yang kedua ya. Jadi sahabat atau lingkungan. Terus yang ketiga, pendukung ikhlas itu adalah mujahadatun nafs. Yaitu kemampuan diri kita eh, untuk mengendalikan ya. Kita punya setir untuk diri kita yang kuat. Tuh. Ya, karena dalam diri kita ini kan ada yang namanya hawa nafsu ya. Nah, hawa nafsu itulah ammarotum bisu. Kebanyakan narik kita kepada hal-hal yang yang buruk, yang jahat. Gitu. Nah, karena itu perlu mujahadatun nafs. Perlu kemampuan diri untuk bisa mengendalikan hal-hal yang negatif. Gitu. Sehingga kita beralih kepada hal-hal yang positif. Gitu. Jadi ilmu, sahabat atau komunitas, kemudian mujahadatun nafs. Dan yang kelima, isti'anatullah. Yang mendukung kita untuk bisa ikhlas adalah kita jangan lupa minta pertolongan Allah. Meskipun uh, sebuah kebaikan, itu tetap kita harus butuh Allah untuk menjadi penguat atau membuka jalan untuk kita bisa melakukan kebaikan. Memohon pertolongan kepada Allah bukan hanya uh, kita minta sesuatu ya, apa yang kita inginkan, bukan hanya itu, tapi untuk kita bisa ibadah maksimal, untuk kita bisa ikhlas, itu juga butuh pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Ya sekali lagi, kita meleburkan ego ya. Nah, karena kita bukan siapa-siapa. Yang punya kekuatan dan yang mendorong kita bisa beribadah itu hanya Allah.
Terus yang kelima, sadar kefanaan diri dan dunia. Jadi yang mendukung kita bisa ikhlas itu, kita harus sadar kita ini tidak abadi, kita ini fana. Gitu. Kita dan dunia ini fana, hanya menunggu waktunya saja kita untuk mati. Untuk ilaihi rojiun kita hanya menunggu waktu. Ya. Di sini hanya untuk mempersiapkan bekal untuk di kampung akhirat. Nah ini yang menyebabkan pendukung ya terhadap ikhlas, sadar kefanaan diri dan dunia. Nah penghalangnya juga ada. Untuk kita bisa ikhlas itu penghalangnya ada 5. Yang pertama ria. Ini penyakit hati semua nih, ria. Ya, melakukan sesuatu ingin dilihat. Ini penghalangnya. Kemudian yang kedua ujub. Ini penghalang ikhlas juga. Yaitu membanggakan diri. Membanggakan diri ikhlas juga sama dengan ujub. Alhamdulillah saya ikhlas ke Masjidil Haram misalnya meskipun jauh gitu kan. Membanggakan diri itu dengan ikhlasnya juga sama aja itu ujub. Terus yang ketiga adalah takabur. Yang menjadi penghalang dari keikhlasan adalah takabur, sombong ya. Dan sombong sesungguhnya tidak layak dan tidak elok kita lakukan. Yang boleh sombong adalah hanya Allah ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, apa yang bisa disombongi dari kita itu? Kita nggak punya apa-apa kan? Semuanya hanya milik Allah. Hakikat dari pemilik itu adalah Allah. Kita hanya sebagai pemanfaat. Jadi kapanpun Allah mengambil, ya itu haknya Allah. Dan kita tidak bisa mencegahnya. Karena itu sombong tidak layak dan tidak elok kita lakukan. Yang keempat, penghalangnya adalah hasad. Ya, hasud ya. Jadi lihat orang dapat nikmat itu nggak suka. Lihat orang bisa berangkat haji nggak suka gitu. Nah itu sulit untuk mendapatkan keikhlasan di dalam diri. Dan yang kelima, penghalang daripada ikhlas itu adalah munafik. Munafik ini tidak selaras antara ucapan dan perbuatan, itu adalah munafik. Baik, terus nah ini ria tanda belum ikhlas. Ya, tadi dia sebagai penghalang ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini pernah berkata, ada 4 tanda orang yang ria dalam beramal ini. Ada 4 tanda. Yang pertama, orang itu malas kalau sendirian. Nah, berarti dia belum ikhlas. Yang kedua, rajin kalau banyak orang. Nah, terus yang ketiga, semakin rajin kalau ada pujian. Ini berarti belum ikhlas. Terus yang keempat, semakin malas kalau ada celaan. Kalau dikoreksi, wah udah, akhirnya dia tidak berbuat ya kebaikan. Gitu. Nah ini tanda belum ikhlas. Gitu. Selanjutnya, ini dari Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam Maqasid Ar-Ri'ayah li Hukukillah Azza wa Jalla li Al-Muhasibi ini. Kenapa sih kita riak gitu kan? Ya, tentunya itu karena hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu ini sadar ya kalau semua manusia entah orang baik, pemaksiat, raja, pasti menghormati, memuji, dan mendekati orang soleh dengan berbagai cara. Nah, bahkan orang itu rela mengorbankan harta dan jiwa demi mengabdi kepadanya. Nah, menyadari hal ini itu
Hawa nafsu itu menggerakkan seseorang berpura-pura menaati Allah. Supaya apa? Supaya dicintai, dihormati, kemudian didekati orang-orang dengan berbagai cara. Ya. Jadi kenapa kita ria itu? Ya hawa nafsu itu. Nah karena itulah penting mujahadatun nafs ya. Kita mengendalikan diri, di antaranya mengendalikan hawa nafsu. Dan umumnya hawa nafsu selalu menarik kita ke hal-hal yang tidak baik itu. Termasuk ria juga, termasuk ria itu yang pertama agar tidak dicela. Ini termasuk ria. Jadi pura-pura di barisan terdepan karena takut dipandang rendah. Ini termasuk ria. Terus bersedekah besar karena takut dianggap pelit. Atau memaksakan diri berperilaku seperti orang soleh karena khawatir dianggap orang biasa. Ini termasuk ria juga. Atau tidak bertanya suatu peristiwa, padahal dia nggak tahu, tidak tahu hukumnya itu. Dia tidak tanya karena takut dianggap bodoh. Nah ini juga termasuk ria. Ya. Terus ada pemuka agama misalnya yang dapat pertanyaan sulit tentang hukum, kemudian dia nggak tahu sebetulnya. Karena takut dianggap bodoh, akhirnya dia menjawab dengan sesukanya. Ini juga termasuk ria. Nah, kalau yang siogianya kan, kalau ditanya kemudian tidak bisa, ya harus jawab tidak bisa. Atau menjadi PR gitu kan. Jangan gengsi ketika ditanya tidak bisa, kemudian menjawab uh, ya suka-suka. Tujuannya agar tidak dianggap tidak bisa. Atau dianggap dia khawatir dianggap bodoh gitu. Imam Malik itu ya, Imam Malik. Imam Malik ini pendiri dari madhab Malik. Dari madhab Malikiyah ya. Ini pernah suatu saat ditanya sekian puluh pertanyaan. Dari sekian puluh pertanyaan yang diajukan kepada Imam Malik, hanya dijawab 4. Yang lainnya kemana? Yang lainnya dijawab, saya tidak tahu. Nah, jadi kalau ada orang yang menjawab sesukanya padahal dia nggak tahu, yaitu sama termasuk dengan ria. Dan yang terakhir, termasuk ria juga, takut dianggap berilmu sedikit atau takut dihina, ngaku banyak meriwayatkan atau menulis banyak hadis, padahal kenyataannya tidak. Kemudian yang termasuk ria juga, supaya mendapat keuntungan. Ini juga termasuk ria. Kalau yang tadi, supaya menghindari celaan, jadi dia berpura-pura sempurna atau berpura-pura mampu dan lain sebagainya. Kalau ini agar mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya dia mau minjam sesuatu, nah karena orang yang mau dituju ini adalah orang soleh, akhirnya dia berpura-pura menjadi orang yang taat, nah, gitu. Supaya apa? Supaya bisa dibantu. Gitu. Jadi supaya dapat keuntungan gitu. Terus ada kenalan sabar dan baik hati, nah terus dia supaya bisa dianggap sebagai teman atau diajak menjadi teman, dia pura-pura taat. Ini juga termasuk ria. Kemudian ada yang berlagak pandai atau amanah supaya bisa dipercaya. Nah ini termasuk dari ria. Yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Meninggalkan ibadah karena takut ria. Ini juga termasuk ria. Meninggalkan ibadah karena takut ria. Jadi menurut Syekh Izzuddin ini, setan menghasut kita untuk meninggalkan ibadah. Ya. Kalau hasutan itu gagal dan kita tetap beribadah,
setan akan membisikkan ria untuk merusak ibadah. Kalau kita berhasil menepisnya, setan akan nuduh kita ria dan berkata bahwa meninggalkan ibadah karena menghindari ria itu lebih baik daripada beribadah tetapi ria. Gitu. Jadi setan akan mengatakan bahwa tidak beribadah karena takut ria adalah keikhlasan. Nah, ini tentu semuanya merupakan kedustaan ini. Jadi meninggalkan ibadah karena takut ria bukanlah ikhlas. Jadi ikhlas adalah beribadah karena Allah semata, bukan karena manusia. Nah, jadi misalkan gini nih, untuk sederhananya. Misalkan kita sudah terbiasa sholat subuh atau sudah terbiasa kita sholat berjamaah di masjid gitu kan. Kemudian tiba-tiba banyak orang nongkrong di jalan sebelum masjid. Nah, kita yang sudah terbiasa sholat ke masjid dengan jalan kaki, agak risih tuh. Wah, nanti khawatir dibilang alim gitu kan. Nah, kita tidak melaksanakan ibadah itu menjadi ria. Jadi meninggalkan ibadah karena takut ria adalah ria. Gitu. Nah, ini puncak keikhlasan ya. Jadi puncak keikhlasan, nah ini menurut Syekh Abu Shu'aib Saleh Ar-Rusdi As-Susi ini mengikhlaskan rasa ikhlas. Ya, mengikhlaskan rasa ikhlas. Nah, ini puncaknya keikhlasan. Ikhlas adalah perbuatan menghilangkan persepsi keikhlasan itu sendiri. Ya, sebab orang yang dalam keikhlasannya ternyata melihat bahwa dirinya telah ikhlas, maka keikhlasan itu membutuhkan keikhlasan yang lain. Maksudnya agar kita membersihkan perbuatan kita dari sifat ujub. Ya. Hal ini karena memerhatikan suatu perbuatan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah masuk dalam kategori ikhlas adalah bersikap ujub. Dan inilah salah satu penyakit ikhlas. Gitu. Padahal suatu perbuatan dapat dinamai ikhlas jika perbuatan itu sendiri bersih dari segala macam penyakit dan noda. Jadi puncak keikhlasan itu mengikhlaskan rasa ikhlas. Nah, tadi di awal kan yang saya kutip pernyataannya Imam Syafi'i ya. Jadi tidak akan berarti sebuah amal itu kecuali dengan keikhlasan. Dan orang ikhlas itu ya, wal mukhlisun ala khatarin azim. Dan orang ikhlas itu punya tantangan yang besar. Nah, di antara tantangan ini adalah bagaimana orang ikhlas itu tidak menganggap bahwa dia telah ikhlas. Ketika dia menganggap bahwa dia telah ikhlas, bahkan diucapkan, oh saya ikhlas dan lain sebagainya. Ini termasuk penyakit atau termasuk tantangan daripada ikhlas. Jadi ya ikhlas ya sudah. Gitu. Agar kita tidak kagum terhadap terhadap keikhlasan yang kita sudah coba gitu kan, sudah kita lakukan, ya ya sudah, kita mengikhlaskan rasa ikhlas kita. Ini adalah puncak keikhlasan yang tertinggi. Oh, alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita kita pelajari bersama mengenai hakikat ikhlas ya, untuk kita menguatkan niat dan keikhlasan kita dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadah haji. Sekali lagi ya, karena ibadah haji adalah ibadah yang lumayan rangkaiannya ya, kemudian waktunya juga cukup memakan energi ya, sehingga butuh
beberapa bekal-bekal, dan diantara bekalnya adalah yang paling utama bekalnya itu adalah ikhlas. Karena dengan ikhlas, segala hambatan, segala ujian, segala cobaan, atau apapun namanya, tidak pernah menjadi, tidak pernah akan menggoyahkan, tidak pernah akan mengganggu aktivitas yang layak dan seharusnya untuk dilaksanakan pada ibadah haji. Baik yang terkait dengan kedalaman makna haji ataupun secara ritualnya. Kedalaman dari makna haji tentunya adalah bagaimana bisa melahirkan dampak positif dari pelaksanaan haji. Dan kemudian juga haji yang dilaksanakan secara ritual dan fisik ini juga tentunya haji yang sesuai, sehingga menyandang satu predikat makbul ya, makbul dan mabrur. Ya. Kalau makbul ini kan berarti rukun dan syaratnya dan segala aturan yang ada pada haji itu dilaksanakan sebaik mungkin atau sesempurna mungkin. Kalau mabrur ini dia urusannya kepada yang sifatnya lebih daripada makbul. Jadi setelah rukun dan syaratnya terpenuhi dengan baik, ya, nah, baru bicaranya adalah tentang kemabruran. Nah, sisi kemabruran juga akan diperkuat dengan yang namanya komponen ikhlas ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama. Insya Allah kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, akan menjadi PR. Baik, ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Adis atas pemaparannya, ya, bekal kita para jemaah calon jemaah haji yang selalu dimuliakan Allah. Bagaimana mengatur keikhlasan ya pada hari ini. Monggo kalau memang ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, 1-2 pertanyaan masih bisa kita akomodir. Nanti Ustadz yang akan menjawab. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Baik, tampaknya nggak ada Ustadz Adis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, baik, Pak Idil. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah di bulan suci Ramadan ini yang tinggal beberapa saat lagi ya meninggalkan kita, dari mewakili dari Taman Mukminatur dan MG Team eh, mengucapkan selamat menyelesaikan ibadah puasanya, dan kalau tidak sempat kita bertemu sapa juga menyampaikan eh, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua amal ibadah puasa kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah untuk jadwal manasik selanjutnya adalah 2 pekan dari sekarang, ya, di hari Ahad atau hari Sabtu. Nah, nanti kita setelah Ramadan ini kita di Syawal akan dilaksanakan pada malam hari, gitu ya, lebih kurang di jam 20. Baik, Pak Ustadz dan para calon jamaah haji yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akhiri acara manasik pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah Amin. untuk Pak Adis mendapatkan amal jariah dari ilmu yang disampaikan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Wabillahi alamin. taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ya. close ya, Zoom, majelis Zoom kita hari ini.